Shalom, selamat pagi anak-anak hebat kelas 5. Puji Tuhan, Bapak sangat senang boleh kembali bersama dengan anak-anak semuanya dalam pelajaran agama Kristen. Dan pada kesempatan kali ini Bapak juga mengucapkan selamat hari Natal dan selamat tahun baru. Doa Bapak yang terbaik buat anak-anak semuanya. Dan seperti biasa, sebelum kita akan memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat pada pagi hari ini. Kami akan memulai pembelajaran agama Kristen. Biarlah kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap anak-anak semuanya yang ada di rumah, yang sedang mendengarkan materi pembelajaran hari ini. Biarlah kiranya kami semua diberkati, sehingga nama-Mu Tuhan dipermuliakan. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami siap belajar. Haleluya, amin. Nah, anak-anakku sekalian, kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Kita sama-sama buka pada bab 6 halaman 56, yaitu dengan tema bersekutu atau beribadah. Nah, kehidupan orang yang sudah bertobat, mereka harus bersekutu, beribadah kepada Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan secara pribadi dapat dilakukan melalui doa dan membaca Alkitab. Nah, anak-anak, mari kita sama-sama saksikan tayangan video berikut ini berkaitan dengan materi kita, bersekutu dan beribadah. Apakah kamu tahu apa artinya ibadah? Ibadah adalah menyenangkan hati Allah, menghormati Allah dalam seluruh hidup kita, baik dalam pikiran, perasaan, ucapan, dan tindakan kita setiap hari. Mengapa ya kita harus beribadah kepada Allah? Yang pertama, kamu dan saya diciptakan untuk memuliakan Allah. Yesaya pasal 43 ayat 7. Semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Semua orang termasuk kamu dan saya diciptakan oleh Allah untuk kemuliaannya. Bagaimana kita dapat memuliakan Allah? Yaitu dengan mengakui Allah adalah pencipta, bersikap hati hormat kepada Allah, memuji Allah dengan sungguh-sungguh atas segala yang Allah ciptakan dan segala kebaikan Allah, percaya dan taat pada firman Tuhan. Alasan yang kedua, mengapa kita harus beribadah kepada Allah, yaitu Allah patut dipuji, disembah, dan ditinggikan. Mari kita baca bersama-sama firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Mazmur pasal 99 ayat 5a. Tinggikanlah Tuhan Allah kita. Allah kita adalah Raja yang tertinggi, Bapa yang baik, Allah yang penuh kasih, dan Allah yang membebaskan kita dari hukuman dosa dan telah mengampuni kesalahan kita dalam pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Karena itu kita memuji dan menyembah Allah dan meninggikan nama Tuhan Yesus. Yang ketiga, mengapa kita harus beribadah adalah karena Allah rindu selalu bersama dan bertemu dengan umatnya. Tuhan berfirman dalam Keluaran pasal 25 ayat 8. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Firman Tuhan yang Tante Yanti baca ini dikatakan oleh Allah kepada Musa, seorang yang dipilih Allah untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir.
Allah rindu selalu tinggal dan bertemu dengan umat Israel yang sangat dikasihinya. Maka Allah menyuruh Musa membuat tempat kudus bagi Allah, yaitu kemah suci, tempat di mana Musa dan orang-orang Israel bisa beribadah kepada Allah. Namun pada zaman Nabi Musa dan orang-orang Israel beribadah kepada Allah harus mempersembahkan korban binatang yang tidak cacat, yang terbaik kepada Allah, supaya setiap orang yang mau beribadah kepada Allah yang kudus, dosanya dapat diampuni dan disucikan sehingga ibadahnya menyenangkan hati Allah. Dalam kemah suci, ibadah orang-orang Israel harus dipimpin oleh seorang imam yang dipilih oleh Allah untuk mempersembahkan korban binatang itu. Namun, zaman sekarang semua orang percaya, termasuk Tante Yanti dan anak-anak, tidak lagi mempersembahkan korban binatang, tetapi bisa beribadah kepada Allah karena darah Tuhan Yesus yang tercurah di kayu salib sebagai korban yang sempurna dan menyenangkan hati Allah Bapa di sorga. Sehingga dengan berani kita dapat bertemu dengan Allah dan memujinya baik di gereja, di rumah, di sekolah, dan di mana saja. Alasan yang keempat, mengapa kita harus beribadah kepada Allah? Karena beribadah adalah perintah Allah. Anak-anak, marilah kita baca firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 13b. 1, 2, 3. Ulangan pasal 6 ayat 13b. Kepada Dia haruslah engkau beribadah. Artinya, hanya kepada Allah kita harus beribadah, bukan kepada patung-patung atau pohon-pohon besar, atau kepada dukun, atau kepada roh-roh orang mati. Ingat ya, hanya kepada Allah, Tuhan Yesus saja kita beribadah. Nah, itulah keempat alasan mengapa kita harus beribadah kepada Allah. Anak-anak perjanjian, kalau begitu, pada saat kita beribadah, apa saja yang kita dapat lakukan dalam ibadah di gereja atau di rumah bersama keluarga? Yang pertama, memuji Tuhan dan berterima kasih. Ya, pada saat beribadah bersama, kita dapat memuji Tuhan Yesus, berterima kasih untuk kasih dan segala kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Karena Tuhan Yesus rela menderita dan mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita, dan Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Kita dapat memuji Tuhan baik dengan kata-kata atau dengan nyanyian pujian, dengan tarian, dengan musik, dan sebagainya. Dan juga dalam ibadah kita harus mengakui dosa dengan rendah hati kepada Allah yang kudus. Karena sebenarnya hati manusia yang berdosa lebih suka melakukan kemauan sendiri daripada taat pada firman Tuhan. Karena itu, pada saat beribadah kepada Allah dan mau bertemu dengan Allah yang kudus, harus mengakui semua dosa satu persatu dengan jujur, baik dosa dalam pikiran, ucapan, dan tindakan. Maka Allah yang setia dan adil akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Dalam ibadah, kita juga harus membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan. Ya, seharusnya firman Tuhan dinanti-nantikan pada saat kita beribadah. Karena dengan membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan, kita dapat mendengarkan suara Tuhan
untuk mengenal Allah lebih dalam lagi dan mengerti kemauan Allah sehingga kita dapat hidup sebagai anak-anak Allah yang menyenangkan hati Allah, Bapa kita. Saat ini, Tante Yanti mau menceritakan seorang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dari sejak mudanya sampai ia mati begitu setia beribadah kepada Tuhan. Anak-anak mau tahu siapakah dia? Dia adalah Yosua, seorang yang dipilih Allah menggantikan Musa untuk memimpin orang Israel masuk dalam tanah perjanjian. Dalam kitab Yosua pasal 24 ayat 1 sampai 28 menceritakan sebelum Yosua mati, Yosua bersaksi kepada semua orang Israel yang begitu mudah meninggalkan Allah dan menyembah berhala. Yosua mengatakan, "Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Yosua dan keluarganya bertekad untuk beribadah dan menyembah Tuhan Allah Israel saja. Mendengar kesaksian Yosua itu, bangsa Israel juga mengambil keputusan untuk beribadah hanya kepada Tuhan saja.